Saya mau bertanya sama Pak Roy mengenai figur ayah Pak. Dan saya sampai hari ini masih guru sekolah minggu. Wow, Dalam guru keren sekolah keren. minggu itu saya mengamati perilaku anak-anak ini, ya ternyata memang kedua orang tua atau ayah itu berdampak besar bagi pertumbuhan tumbuh kembang anak itu sendiri. Ya, sekali waktu nanti saya akan masuk pertanyaan. Saya lihat anak ini karena bergesekan dengan temannya berebutan tempat duduk, lalu dia maki dari kata-katanya, lu anjing, lu babi, lu bangsat, katanya seperti itu kan. Kok anak ini segitu bisa ngomong seperti itu? Dan sekali waktu saya bermain ke rumahnya pagi hari, ternyata memang ya pada waktu ibu dan anak-anak itu di rumah itu dan memang mengucapkan kata-kata seperti itu pada anaknya. Saya nggak tahu kesalahan apa dengan anak dengan ibunya itu masih seumur kurang lebih antara 7-8 tahun. Lalu ibunya mengatakan, kamu monyet, kamu anjing, kamu babi, katanya kan, jangan seperti babi, seperti monyet dan begitu kan. Ayahnya pulang dan di tangan ibu itu sedang pegang sendal, langsung ditimpukin ke ayahnya. Dan saya akhirnya memang berkesimpulan bahwa memang figur ayah itu sangat berdampak untuk tumbuh kembang anak itu sendiri. Berperilaku seperti itu, ya saya pikir ini bagian pendidikan yang tidak formal, saya kata, dari orang tua itu yang memang menumbuh kembang anaknya dengan perilaku seperti itu. Nah, saya mau bertanya Pak di sini, ya, bagaimana seharusnya figur ayah menurut Bapak itu pertama, dan itu kemudian adakah Bapak punya parameter atau apa semacam itu konsep mengenai apa yang seharusnya menjadi figur ayah yang bagaimana gitu Pak, sebagai Ya, keluarga Kristen, ya, keluarga pendeta. Dan saya tambahkan lagi bahwa memang Bapak Ibu figur ayah menciptakan lingkungan yang bersahabat bagi anak. Kedua, ya. gereja harus hadir di tengah-tengah keluarga jemaat-jemaat itu. Jadi kita tekankan gereja juga harus memang berperan dan hadir di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sutanto. Apakah langsung saya jawab, moderator? Bapak silakan. Boleh Pak Roy, silahkan dijawab terlebih Oke, dahulu. saya mau mengafirmasi Pak Sutanto dulu, luar biasa. Ada pria yang mau untuk terus ada di pelayanan sekolah minggu. Wah, ini menurut saya kami ini udah sering mengatakan bahwa figur ibu itu terlalu banyak di sekolah minggu. Karena tidak banyak pria yang mau, bukan salah ibu ya, saya sekali lagi. Ini karena banyak pria yang tidak mau mengambil peran. Padahal anak-anak usia 6 sampai 13 tahun itu adalah usia di mana mereka perlu figur ayah. Kalau 0 sampai 6 tahun itu figur ibu itu sangat sentral di sana. 6 sampai 13 itu peran ayah perlu hadir di sana dan anak itu perlu mendapat gambarannya di sana. Dan ini kalau Bapak menjadi seorang pendidik atau pengajar di sana itu keren banget. Dan mereka harus belajar banyak dari figur pria. Dan tadi ditanyakan bagaimana parameter atau bagaimana kira-kira konsepnya. Tadi saya sudah sebutkan yang pertama, kalau yang kami biasa mengajarkan itu adalah satu, seorang ayah yang menetapkan otoritas moral. Kenapa otoritas moral penting? Karena ini bicara tentang sebuah tujuan. Otoritas moral itu bicara sebuah bahwa ketika otoritas diberikan itu yang mendapat manfaat itu orang yang dipimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, otoritas moral itu bicara tentang kejelasan atau clarity dari sebuah tujuan. Jadi setiap keluarga itu mesti punya tujuan. Nah, di dalam pelajaran otoritas moral itu diajarkan bagaimana membuat misi keluarga. Dan ketiga, otoritas moral itu menghasilkan sebuah nilai yang absolut. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai yang absolut. Nah, tiga hal ini yang tidak banyak dimiliki sehingga orang-orang mengadopsi nilai dari luar, budaya dari luar, bukan budaya yang dari kebenaran Alkitab. Yang itu yang tadi otoritas moral. Yang kedua tentang ayah yang menganugerahkan identitas. Ini penting banget, identitas. Generasi sekarang tuh mengalami yang namanya identity confusion atau kebingungan identitas. Makanya banyak orang yang nggak jelas dengan identitasnya. Mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ayah yang memberikan identitas secara gender itu penting juga. Walaupun mereka sudah
sudah dilahirkan pria atau wanita itu perlu dijelaskan identitas. Identitas yang pertama adalah kita anak-anak Tuhan, kita memiliki hak waris dari kerajaan Allah. Yang kedua, identitas bahwa kita adalah manusia dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yaitu manusia masa lalu yang kita mewarisi sesuatu yang kita nggak bisa hapus, tetapi kita punya masa lalu yang kita bisa filter, yang itu bisa menjadi sesuatu kontribusi keunikan kita untuk membuat masa depan yang lebih baik. Masa kini orang yang punya nilai-nilai, orang yang punya value, karena keputusan-keputusan kita itu ditentukan oleh nilai yang kita punya. Dan kemudian masa depan artinya orang yang punya misi dalam kehidupannya. Nah itu dua ya, otoritas moral, kemudian identitas. Yang ketiga, rasa aman secara emosi. Ini benar-benar sesuatu, yaitu bahwa dasar dari keluarga kita itu kasih yang tidak berpusat kepada diri sendiri. Itu di dalam pelajaran itu. Dan dalam bagaimana kita membangun atmosfer dalam keluarga kita. Saya freeze ya kayaknya ya. Keempat, yang tadi saya katakan afirmasi potensi ini penting sekali. Afirmasi sesuai dengan umur, afirmasi secara gender itu penting sekali, karena Bapa di surga juga mengafirmasi Yesus, dan kita sebagai ayah harus mengafirmasi. Dan ini peran ya, nanti kalau kita jabarkan tuh banyak sekali Pak, panjang sekali. Ada buku yang ditulis The World Needs a Father, itu membreakdown dari 4 peran ini. Nanti ada banyak lagi yang dibahas di situ. Kira-kira demikian Pak Sutanto. Terima kasih Pak. Ya. Ya.